Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 2211 sampai bab 2212. Hanya saja dia kurang pandai berkomunikasi dengan teman-teman sekelasnya. Sejak semester ini, Su Wanwan merasa dia pandai belajar, jadi dia sombong. Li Fugui mengepalkan tangannya saat mendengar ini. Hua Duo-Duo di sebelahnya juga dipenuhi amarah, meskipun dia tidak banyak berhubungan dengan Su Wanwan. Namun melalui kontak singkat dan membaca Hua Duo yang tak terhitung jumlahnya, seseorang secara alami dapat menilai gadis seperti apa Hua Duo itu. Dan sekarang, saya tidak menyangka seorang rektor universitas bisa menilai mahasiswanya seperti ini. Bagaimana orang seperti itu bisa layak menjadi presiden? Li Fugui tidak berkata apa-apa. Menekan ketidaksenangannya, dia melangkah maju dan duduk di kursi di depan mejanya. Dia memandang Sun Guangmao dan bertanya, "Kepala sekolah Sun, selain ini, apakah ada hal lain yang ingin Anda katakan kepada saya?" Sun Guangmao berpikir tentang hal itu. Dia berkata dengan ekspresi tidak senang, "Tuan Li, ada beberapa hal yang menurut saya akan lebih baik jika Anda bertanya langsung kepada adik Anda. Saya beritahu Anda di sini. Anda mungkin masih berpikir bahwa saya usil." Li Fugui melambaikan tangannya dan berkata, "Tidak, jangan khawatir, Kepala Sekolah Sun, menurutku kamu tidak usil. Jika ada yang ingin kamu katakan, lakukan saja padaku." Sun Guangmao membuka tangannya, mulutnya, tapi pada akhirnya dia terlalu malu untuk mengatakan, "Qi Feng ceritakan padaku tentang mengejar Su Wanwan." Tentu, ini bukan karena Sun Guangmao berkulit terlalu tipis, tapi karena menurutnya, terlalu murahan untuk mengatakan hal seperti itu di depan Li Fugui. Bagaimanapun, dia juga rektor Universitas Yanqing. Bahkan jika wali kota Yanqing datang dan menemuinya, dia akan tetap diperlakukan dengan baik. Saya tidak ingin menjadi seperti itu ketika Sun Guangmao sedang ragu-ragu. Li Fugui berkata langsung pada intinya, "Kepala sekolah Sun, kenapa aku mendengar seseorang mengejar adikku di sekolah?" Ning Panan sedang duduk di sampingnya, berkeringat di sekujur tubuhnya. Awalnya, dia tidak mengerti mengapa Li Fugui begitu marah setelah mendengar apa yang terjadi antara Qi Feng dan Su Wanwan. Tapi sekarang dia tahu, ternyata gadis Su Wanwan itu adalah adik Li Fugui. Jika ini hubungannya, maka wajar jika Li Fugui marah. Tetapi, Ning Panan juga penasaran, kenapa Li Fugui bermarga Li dan adiknya bermarga Su. Tentu, situasi saat ini bukanlah saat yang tepat baginya untuk menanyakan masalah tersebut. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan saat ini adalah duduk di sofa dan berpura-pura diam. Sekarang setelah Li Fugui berbicara, Sun Guangmao tidak ingin lagi menyembunyikannya. Semua orang sudah menjelaskannya, dan dilihat dari nada kata-kata Li Fugui, sepertinya anak laki-laki ini datang menemuinya secara khusus untuk mempertemukan saudara perempuannya dan Qi Feng. Sadarilah ini, Sun Guangmao berkata dengan tenang, "Sepertinya Tuan Li sudah mengetahui masalah ini. Haha, sejujurnya, Tuan Qi memang datang kepadaku secara khusus sebelum ini dan memintaku untuk memberikan tekanan pada Su Wanwan. Juga tahu bahwa saya juga rektor Universitas Yanqing. Tidak nyaman bagi saya untuk ikut campur dalam hal semacam ini. Tetapi sekarang, karena Anda di sini, Tuan Li, saya akan memberitahu Anda secara langsung. Saya kira Anda harusnya mengetahui dengan baik status Tuan Qi di kota Yanqing, dan saya meminta seseorang untuk menanyakannya. Dikatakan bahwa Tuan Li, Anda hanyalah seorang petani yang menanam bahan obat Tiongkok di sebuah desa kecil." "Haha,
Saya pikir Anda hanya dapat memperoleh beberapa ratus ribu dari menanam bahan obat Tiongkok selama setahun, bukan? Tetapi biaya hidup bulanan Tuan Qi sekitar 1 juta. Tuan Li, Anda adalah orang yang cerdas di zaman kita masyarakat. Ini semua tentang melihat ke depan. Selain itu, Su Wanwan cerdas dan pintar. Selama Anda bisa membiarkan dia berteman dengan Tuan Qi, Anda bisa mengucapkan selamat tinggal pada bumi kuning selamanya selama sisa hidup Anda. Kata-kata Sun Guangmao membuatnya bahagia. Bunga-bunga tidak tahan lagi. Huaduo tiba-tiba berdiri, menatap Sun Guangmao, dan bertanya dengan keras, "Kepala sekolah Sun, menurut Anda apakah pantas bagi Anda, sebagai kepala sekolah, dan juga kepala sekolah Universitas Yenching, untuk mengucapkan kata-kata di atas?" Bingung, dia tidak menyangka gadis di depannya berani berbicara seperti ini padanya. Sambil melirik ke arah Huaduo, Sun Guangmao bertanya dengan wajah gelap, "Apa yang kamu lakukan?" Huaduo mengucapkan kata demi kata, "Saya pacar Li Fugui dan calon saudara ipar Su Wanwan." Berkata dengan dingin, berkata kepada Li Fugui dengan tidak sabar, "Tuan Li, saya baru saja mengingatkan Anda. Tentu saja, Anda tidak perlu mendengarkan saya. Namun, jika Anda tidak mendengarkan nasihat saya, Anda akan benar-benar menunggu sampai suatu hari, sesuatu terjadi. Haha, aku khawatir kamu akan menyesalinya." Li Fugui mengerutkan kening. Dia berkata kepada Sun Guangmao, "Panggil Qi Feng sekarang. Saya ingin bertemu dengannya." Sun Guangmao langsung marah. Tiba-tiba dia berdiri, menamparkan meja dengan keras, dan memarahi Li Fugui dengan keras. "Kamu pikir kamu ini siapa? Apakah kamu bisa menemui Tuan Qi kapanpun kamu mau? Apakah menurut Anda, seorang petani, memenuhi syarat untuk masuk ke pintu kantor saya? Keluar dari sini sekarang juga. Jika tidak, saya akan meminta penjaga keamanan untuk datang dan mengundang Anda secara langsung." Li Fugui mencibir. Dia berbalik dan melirik Ning Panan. Lihat saja, kaki Ning Panan gemetar. Dia buru-buru berdiri, menunjuk ke arah Sun Guangmao dan mengutuk, "Sun Guangmao, kamu pikir kamu ini siapa? Aku memberimu wajah, kan? Tuanku ingin bertemu Qi Feng. Jadi panggil saja Qi Feng secara langsung. Mengapa kamu berbicara begitu banyak omong kosong?" Sampai sekarang, Sun Guangmao benar-benar tercengang. Dia menatap Ning Panan dengan tatapan kosong. Aku terus bertanya pada diriku sendiri, apa yang sebenarnya terjadi? Bahkan, dia mulai meragukan telinganya. Mungkinkah dia mendengar halusinasi? Ning Sao bermartabat. Sekarang dia menyebut dirinya Tuan Li Fugui. Bukan itu saja, saat ini, Ning Panan tampak seperti anak kucing di depan Li Fugui. Ketika Ning Panan masuk bersama Li Fugui dan gadis di depannya tadi, Sun Guangmao merasa ekspresi Ning Panan sedikit aneh hari ini telah ditemukan. Tepat saat Sun Guangmao tercengang, Ning Panan melangkah maju, meraih keras Sun Guangmao, dan bertanya dengan suara keras, "Sialan, apakah kamu mendengarku berbicara denganmu? Apa yang kamu lakukan sambil berdiri diam? Cepat keluarkan ponselmu, hubungi Qi Feng." Sun Guangmao benar-benar tercengang. Dia ingin bertanya pada Ning Panan alasannya. Namun melihat wajah Ning Panan yang penuh amarah, Sun Guangmao hanya bisa mengeluarkan ponselnya dengan gemetar. Di depan Ning Panan, dia dengan cepat menemukan nomor telepon Qi Feng. Setelah panggilan dibuat, Sun Guangmao merendahkan suaranya dan berkata kepada Qi Feng, "Tuan Qi, datanglah ke kantor saya. Seseorang sedang mencari Anda." Saat ini, Qi Feng tidak tahu bahwa dia dalam bahaya.
Dia sedang bermain-main dengan seorang gadis cantik di dalam mobil di kampus. Setelah mendengar kata-kata Sun Guangmao, dia dengan santai berkata, "Sun tua, jangan khawatir, tunggu aku, hehehe, kamu tahu, aku baik-baik saja, kan? Ayolah sayang, ini telepon dari kepala sekolah kita. Ayo, telepon aku." Wajah Sun Guangmao berubah ungu. Dia berkata dengan marah, "Tuan Qi, tolong berhenti. Membuat masalah. Pihak lain sudah ada di kantor saya." Qi Feng memarahi dengan marah. "Sun tua, mengapa kamu terburu-buru? Nenek sangat lemah. Mungkinkah itu kamu masih takut? Apa aku kabur?" "Sayang, ayo teriak lebih keras. Hei, jangan malu." "Menurutmu kakak?" kata satu sisi. Ning Panan memegang keningnya. Dia benar-benar tidak bisa mendengarkan lagi. Pikirkan tentang hal ini. Ning Panan begitu saja mengambil teleponnya, lalu dia memarahi Qi Feng. Dengan marah, "Cepat kemari. Ini aku." Dia sudah mengenal Ning Panan begitu lama, dan dia belum pernah melihat Ning Panan begitu marah. Dengan penuh keraguan, Qi Feng bertanya dengan rasa ingin tahu, "Saudara Ning, ada apa? Apa yang terjadi? Apakah kamu terburu-buru mencari saya?" Ning Panan tidak memberitahu alasan spesifiknya. Sebaliknya, dia berkata dengan keras kepada Qi Feng, "Saya memintamu untuk datang. Kamu bisa segera datang. Mengapa berbicara terlalu banyak omong kosong? Ingat, cepatlah dan berhenti berlama-lama." Qi Feng sepertinya menyadari betapa seriusnya situasi ini. Setelah dia menutup telepon, "Biarkan gadis di dalam mobil keluar dari sini dulu." Kemudian saat berkendara menuju kantor kepala sekolah, saya mulai berpikir diam-diam di dalam hati. Belakangan ini, dia tidak membunuh satu orang pun. Mungkinkah hal itu terjadi setengah tahun yang lalu? Tapi dia sudah menyelesaikan masalah ini dengan uang, dan orang tua gadis itu memutuskan untuk tidak menuntutnya. Atau 3 bulan lalu, pikirkan tentang hal ini, itu tidak mungkin. Setelah kejadian itu terjadi, Sun Guangmao secara pribadi berjanji untuk memberikan gadis itu beasiswa selama 3 tahun berturut-turut, dan gadis itu hampir pulih sekarang. Kecuali hal-hal ini, gadis-gadis yang tersisa bermain dengan sumber daya mereka sendiri. Ketika dia bingung, Qi Feng akhirnya sampai di depan pintu kantor Sun Guangmao. Dia tidak mengetuk pintu, tetapi membuka pintu seperti ketika dia datang ke rumahnya sendiri. Setelah memasuki pintu, melihat Sun Guangmao dan Ning Panan yang sedang duduk di kursi dan berkeringat seperti hujan, dan duduk di sofa dengan wajah pucat, Qi Feng dengan santai menutup pintu dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Saya mengatakan 2 hal. "Hei, apa yang terjadi?" Qi Feng mau tidak mau mengarahkan pandangannya pada Hua Duo. "Lihatlah gadis cantik di depanmu ini." Mata Qi Feng berbinar lagi, dan dia tersenyum pada Ning Panan dan Sun Guangmao. "Haha, kenapa kamu begitu cemas? Ternyata kamu sudah menemukan produk terbaik. Ayo, cepat beritahu aku, di mana ini? Gadis itu berasal, dari mana asalmu? Jika kamu tidak memberitahuku, maka aku akan menebaknya sendiri ya. Apakah pria di depanmu mengirimnya ke sini atas inisiatifmu sendiri?" Li Fugui tidak berkata apa-apa. Dia duduk di kursi di sebelahnya dan menyilangkan kaki, menyerahkan pilihan pada Hua Duo. Hua Duo memandang Qi Feng yang terus mendekatinya dengan jijik. Sepertinya dia ingin menekan Qi Feng sampai mati. Qi Feng tidak tahu bahwa hidupnya dalam bahaya. Tapi dia mendekati Hua Duo dengan senyuman kejam, mengulurkan tangannya, dan membelai wajah Hua Duo. "Nak, ayolah, adikku,
Coba aku dan biarkan aku melihatnya baik-baik. Ngomong-ngomong, jangan takut, adikku bukan orang jahat. Tepat ketika trik kotor Qi Feng akan terjadi, saat jatuh di muka bunga. Tanpa diduga, Hua Duo tidak tahan lagi dan langsung mengambil tindakan, meraih pergelangan tangan Qi Feng. Dengan sedikit tenaga, terdengar bunyi klik di kantor yang sunyi. Pergelangan tangan Qi Feng patah. Qi Feng langsung melolong seperti babi pembunuh. Dia berteriak keras, "Sial, apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan?" Ada seseorang di sini. Matahari tua, kenapa kamu masih duduk di kursi? Memanggil seseorang, kata-kata selanjutnya adalah belum diucapkan. Hua Duo mendorong Qi Feng ke tanah, lalu melangkah maju dan menginjak dada Qi Feng. "Diam, jika kamu masih berani berteriak, bibiku akan menginjakmu sampai mati hari ini." Hua Duo hanya mengerahkan sedikit tenaga. Qi Feng memuntahkan seteguk darah. Sun Guangmao ketakutan. Melihat Qi Feng sekarat, dia buru-buru berdiri dan berkata kepada Li Fugui dan Hua Duo, "Kalian berdua, jika ada yang ingin kalian katakan, bukankah aku sudah memberitahu kalian semuanya? Ini adalah keluarga Qi, tuan muda." Li Fugui tidak peduli apakah dia tuan muda dari keluarga Qi atau bukan. Di matanya, Qi Feng sudah mati. Melihat wajah menjijikkan Sun Guangmao, Li Fugui mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, "Suruh seseorang membawa adikku ke sini." Li Fugui tahu bahwa Su Wanwan telah kembali ke sekolah. Awalnya, dia berencana untuk pergi langsung ke adiknya. "Tapi kupikir kalau aku pergi mencari Su Wanwan, pasti akan menimbulkan kehebohan di kampus. Itu sebabnya dia memutuskan untuk datang ke Sun Guangmao dan bertemu saudara perempuannya di sini melalui Sun Guangmao." Sun Guangmao tercengang. Dia hanya mengenal Su Wanwan, tetapi dia tidak mengetahui informasi kontak Su Wanwan. Dengan mulut setengah terbuka dan melihat tatapan tajam Li Fugui, Sun Guangmao berkata dengan hati-hati, "Tuan Li, saya benar-benar minta maaf. Saya tidak memiliki informasi kontak saudara perempuan Anda." "Telepon?" Dia menemukan nomor telepon Su Wanwan dan berkata terus terang kepada Sun Guangmao, "Saya akan memberitahu Anda nomor teleponnya. Anda menelepon sekarang. Setelah Anda menelepon saya, ingatlah untuk memanggil saya saudara perempuan. Jangan panggil saya saudara perempuan secara langsung. Nama adikku." Sun Guangmao hampir menangis. Jika Ning Panan tidak datang, dia mungkin mengira anak di depannya itu orang gila. Namun kini, Ning Panan duduk di sampingnya seperti cucu kura-kura. Dari sini terlihat bahwa identitas Li Fugui sungguh luar biasa. Dalam hal ini, jika dia tidak mendengarkan anak ini, dia mungkin akan dipukuli hari ini. "Tuan Li, oke, saya akan mendengarkan Anda. Berikan dia nomor telepon Anda dan saya akan meneleponnya sekarang. Tetapi saya khawatir sekarang waktunya kelas. Jika saudari Wanwan ada di kelas, saya tidak." "Tunggu sampai Sun Guangmao selesai," Li Fugui berkata dengan tegas. "Jika Anda berada di kelas, Anda dapat menghubungi guru yang sedang berada di kelas untuk memberitahu Anda." Bersambung.